Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak Sidik Ahmadi dan selamat sore untuk Mas Zuzu serta teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 2 pada sore kali ini akan menyampaikan materi dari artikel yang telah kami rangkum yang berjudul Menuju Kontribusi Islam Terhadap Teori Hubungan Internasional dalam Membangun Landasan Awal. Artikel ini disusun oleh Raffaele Maurileo yang berasal dari Italia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Zakir Lahami dengan NIM 202405105158. Dan saya tidak sendiri di sini. Saya di sini ditemani 3 orang, yaitu ada Olin, ada Jihan, dan juga ada Meli. Bagaimana sih artikel dari yang kami rangkum ini? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, teman-teman, artikel ini mencoba untuk mengajak kita bagaimana kita melihat kembali teori-teori hubungan internasional yang sudah ada, yang selama ini dikuasain oleh perspektif barat, yang didominasi oleh perspektif barat. Nah, muncullah berbagai macam pertanyaan dari seluruh umat beragama di dunia. Kita ambil saja adalah umat Islam, yaitu umat terbesar nomor 2 di dunia. Nah, muncullah pertanyaan seperti ini, teman-teman. Apakah Islam juga memiliki kontribusi konseptual terhadap teori hubungan internasional? Mengingat Nabi SAW juga melakukan diplomasi terhadap bani-bani yang ada di Madinah maupun di Mekah pada zaman dahulu. Melalui pembahasan ini, kita tidak hanya memahami atau diajak memahami teori, tetapi juga melihat bagaimana agama khususnya Islam dapat berperan dalam membentuk cara pandang terhadap hubungan antar negara dan tatanan global. Dan kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu adalah Olin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Olinda Hasibuan dengan NIM 202405105175. Sekarang kita bakalan memulai penjelasan tentang cara berpikir, tuntutan, juga kepentingan manusia. Ali Akbar dalam tulisannya menjelaskan bahwa manusia memiliki perbedaan tentang cara berpikir, tuntutan hidup, juga kepentingan hidup. Alasannya adalah karena manusia merupakan makhluk sosial. Perbedaan ini menciptakan masyarakat dan negara yang berbeda-beda. Dalam hubungan internasional, keberagaman ini sering menimbulkan konflik, walaupun sebenarnya wajar aja. Fundamental dalam tulisan Ali Akbar ini adalah ajaran dasar Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang sifatnya tetap dan menjadi landasan dalam membentuk sikap politik, termasuk hubungan internasional. Bagian utama yang dibahas adalah fundamental epistemik dan kognitif, yaitu prinsip pemikiran yang membentuk cara pandang manusia terhadap manusia ataupun bangsa lain. Pertama, penghormatan terhadap seluruh manusia. Islam menegaskan bahwa semua manusia memiliki martabat karena diciptakan dan dimuliakan oleh Allah. Martabat ini bersifat universal, jadi tidak bergantung pada agama dan ras. Ini berarti dalam hubungan internasional, setiap bangsa harus diperlakukan dengan hormat. Kedua, kebebasan manusia dalam memilih. Al-Quran menyatakan bahwa Allah mampu menjadikan manusia satu umat dengan keyakinan yang sama, tapi Allah tidak melakukannya. Artinya, keberagaman adalah bagian dari kehendak Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada negara yang berhak untuk memaksakan keyakinannya terhadap negara lain. Ketiga, persamaan hakiki manusia. Semua manusia berasal dari asal yang sama. Perbedaan suku dan bangsa bertujuan agar manusia saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Prinsip ini dapat diperluas dalam hubungan internasional sebagai dasar kesetaraan antar negara. Keempat, pengakuan terhadap pluralitas agama sebagai realitas. Islam meyakini dirinya sebagai agama yang benar, tapi tetap mengakui keberadaan agama lain sebagai kenyataan sosial. Hal ini membuka ruang dialog dan kerjasama dalam hubungan internasional. Sebagai kesimpulan, Ali Akbar dalam tulisannya menunjukkan bahwa Islam memiliki fondasi teologis yang mendukung penghormatan martabat manusia, kebebasan, kesetaraan,
dan penerimaan pluralitas. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar penting dalam membangun hubungan internasional yang damai dan konstruktif. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Dinda dengan NIM 20240510061. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar rasional dan etika Islam dalam politik dan hubungan internasional. Islam menekankan bahwa sistem sosial yang baik harus dibangun di atas akal sehat, nilai moral, hidup berdampingan secara damai, serta menghindari kekerasan. Prinsip-prinsip etika ini menjadi pondasi dalam membangun dan memperbaiki sistem sosial dan politik. Dalam konsep hidup berdampingan secara damai, Al-Quran mengajarkan umat Islam untuk berbicara dan bersikap baik kepada semua orang, termasuk kepada non-muslim. Nabi Muhammad menunjukkan sikap yang toleran, menghormati perjanjian, serta melindungi kelompok lain dari paksaan dan bahaya. Non-muslim tidak dipandang sebagai musuh, tetapi mereka juga menjalin hubungan yang dianggap sebagai hal wajar dan perlu. Terakhir, dalam Islam juga menekankan kepatuhan pada prinsip moral. Bahkan dalam keadaan perang, musuh tidak boleh dirampas hak dasarnya, seperti akses terhadap makanan dan minuman. Pengkhianatan dan pelanggaran kepercayaan juga dilarang. Dengan demikian, moralitas dan kemanusiaan tetap menjadi pedoman utama dalam politik dan hubungan internasional menurut ajaran Islam. Oke teman-teman, melanjutkan dari pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, Islam tidak hanya menawarkan prinsip teologis, tetapi juga metode konkret dalam mengelola hubungan internasional. Fokusnya ada pada dialog, perjanjian, dan komitmen terhadap kesepakatan. Jadi, Islam diposisikan sebagai sistem yang memiliki mekanisme pengelolaan konflik dan kerjasama antar komunitas maupun antar negara. Rafael Maurizio menegaskan bahwa dalam Islam, dialog adalah strategi pertama sebelum konflik. Dialog harus dilakukan dengan rasionalitas, saling menghormati, dan tanpa prasangka. Tujuannya bukan untuk memenangkan perdebatan, tetapi untuk memahami pihak lain dan menemukan solusi yang lebih tepat. Menariknya, ini menunjukkan bahwa pendekatan Islam lebih dekat dengan logika kooperatif dibanding konfrontatif. Rafael menjelaskan bahwa dialog dalam Islam memiliki beberapa level, dimulai dari memahami pihak lain, lalu mencapai kesepakatan prinsip dasar, kemudian mencari common ground, hingga menyelesaikan konflik sosial dan politik. Contohnya konkretnya adalah Konstitusi Madinah yang menjadi model kesepakatan politik lintas agama dan suku. Ini menunjukkan bahwa dialog dalam Islam bukan hanya wacana moral, tapi benar-benar diimplementasikan dalam sistem politik. Meskipun seorang muslim meyakini kebenaran ajarannya, dalam dialog ia tidak boleh langsung memposisikan dirinya pasti benar dan lawannya pasti salah. Jika semua pihak merasa absolut benar, dialog akan tertutup sejak awal. Karena itu, Islam mendorong pendekatan yang membuka ruang rasionalitas dan komunikasi. Ini sangat relevan dalam konteks diplomasi modern. Selain dialog, Islam juga sangat menekankan pentingnya perjanjian dan kesepakatan. Perjanjian dipandang sebagai fondasi stabilitas sosial dan politik, bahkan ditegaskan bahwa perjanjian tidak boleh dilanggar meskipun dibuat dengan musuh. Ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, trust and commitment adalah dasar dari konsistensi dan perdamaian. Jika dikaitkan dengan teori hubungan internasional, ini mencerminkan pentingnya rule-based order dalam menjaga stabilitas sistem internasional. Jadi, melalui dialog, pencarian titik temu, serta komitmen terhadap perjanjian, Islam menawarkan pendekatan yang etis sekaligus praktis dalam hubungan internasional. Ini menunjukkan bahwa kontribusi Islam terhadap teori HI bukan hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan relevan hingga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Novitasari dengan NIM 2024 0510111. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang fundamental Islam dalam hubungan internasional, khususnya mengenai hak, keadilan, pembalasan, dan pertahanan dalam perspektif Islam berdasarkan pemikiran Ali Akbar Al-Khoni. Di sini saya akan membahas hak terlebih dahulu. Kalau kita ngomongin soal hak dalam Islam, sebenarnya konsepnya sangat luas sekali.
Hak itu bukan cuma dimiliki oleh individu, namun juga kelompok, bangsa, bahkan negara dalam hubungan internasional. Dalam Islam, setiap orang mempunyai hak, tapi juga punya tanggung jawab untuk menjaga hak orang lain. Jadi bukan cuma soal menuntut hak, tapi juga sadar diri untuk tidak melanggar hak orang lain. Bahkan kalau orang tersebut tidak menuntut haknya, kita tetap wajib menjaganya. Di sini terlihat bahwa Islam sangat menekankan tanggung jawab moral. Selanjutnya soal keadilan. Keadilan dalam Islam itu berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, termasuk pada non-muslim, kelompok minoritas, bahkan muslim. Jadi meskipun ada konflik atau perbedaan, kebencian tidak boleh bikin kita berlaku tidak adil. Prinsip keadilan tetap harus dijaga dalam situasi apapun. Selanjutnya, tentang pembalasan. Islam memang memperbolehkan adanya pembalasan, tapi harus ada batasannya. Tidak boleh berlebihan dan harus seimbang dengan apa yang sudah terjadi. Tujuannya bukan untuk balas dendam, tapi untuk mencegah kezoliman dan menjaga keseimbangan. Yang intinya, tidak menzolimi dan tidak membiarkan diri dizolimi. Selanjutnya yang terakhir, mengenai pertahanan. Walaupun Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian, Islam tetap memperbolehkan penguatan pertahanan yang sifatnya defensif. Artinya pertahanan itu untuk melindungi diri dan mencegah penindasan, bukan untuk menyerang. Secara garis besar, menurut pemikiran Akbar Ali Khaumi, Islam sebenarnya sudah punya prinsip hubungan internasional yang sangat kuat, mulai dari perlindungan hak, keadilan, sampai penghormatan terhadap martabat manusia. Kalau nilai-nilai ini benar-benar diterapkan, sistem internasional bisa jadi lebih adil dan damai.